edukatif yang kami buat setelah kami melakukan observasi di salah satu TK di daerah Sekaran. Jadi pada TK tersebut ada beberapa anak yang mengalami kesulitan membaca dan TK tidak memiliki alat permainan edukatif yang memadai yang dapat menunjang kemampuan anak tersebut agar dapat membaca, sehingga kami membuat pohon mengeja ini. Nah, untuk cara bermainnya yaitu sebelumnya kami menyuruh anak untuk membaca huruf abjad dari A sampai Z yang tertera di papan daun alat permainan edukatif ini. Kemudian pada bagian batangnya kami beri tempat untuk menyisipkan gambar buah atau gambar tema-tema yang lain, dan kemudian di bawahnya ada tempat untuk menyisipkan huruf-huruf untuk mengeja gambar di atasnya tersebut. Jadi di sini kami mengambil ada 3 tema, yaitu tema buah, hewan, dan helikopter. Nah, untuk cara bermainnya, anak disuruh untuk memilih salah satu gambar pada tema yang kami tentukan. Kemudian anak memasangkan gambar tersebut pada tempat yang sudah disiapkan atau yang sudah tertera. Kemudian anak disuruh menebak gambar tersebut gambar apa. Setelah itu anak disuruh untuk mengeja atau memasangkan huruf-huruf di bawahnya agar dapat membuat kata gambar di atasnya atau untuk mengeja gambar di atas tersebut. Selain untuk menunjang kemampuan membaca anak, alat permainan edukatif ini juga dapat untuk mengembangkan aspek kemampuan sosial emosional, karena dalam permainan ini anak dilatih untuk bersabar, dan selain itu juga untuk meningkatkan atau mengasah aspek kemampuan kognitif. Seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai alat permainan edukatif yang kami buat namun setelah dilakukan revisi, dan kami memberikan nama yaitu pohon ilmu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Jahwafiatun Naziha dengan NIM 16014211014. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan APE yang saya buat sekaligus akan menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Nah, APE yang saya buat yaitu namanya pohon ilmu. Nah, pada APE ini itu bentuknya seperti pohon, maka dari itu saya menamakan pohon ilmu. Nah, untuk sisi APE ini ada 2 sisi. Yang pertama yaitu ada sisi untuk mengeja, dan yang satunya ada sisi untuk berhitung. Nah, jadi pada APE ini saya mengambil tema pisang. Nah, pada sisi yang pertama ini nanti cara bermainnya yaitu anak disuruh untuk membaca abjad yang ada di daun pohon ilmu ini. Nah, untuk abjadnya ini ada huruf A sampai dengan Z, yang dimana nanti anak membaca dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z dengan cara membaca biasa atau dengan cara bernyanyi. Nah, cara bermainnya yaitu di sini saya menyiapkan flashcard yang berkaitan dengan tema buah pisang. Di sini ada gambar monyet, kemudian ada gambar buah pisang, kemudian ada gambar molen, ada gambar nogosari, ada gambar jantung pisang, ada gambar keripik pisang, ada gambar pohon pisang, ada gambar es kulkul pisang, ada gambar kolak pisang, ada gambar es pisang hijau, kemudian ada gambar pisang goreng, dan yang terakhir ada gambar daun pisang.
Nah, pada gambar-gambar ini karena saya mengambil tema buah pisang, maka gambar-gambar yang saya ambil yaitu gambar-gambar yang berkaitan dengan buah pisang itu sendiri. Nah, untuk cara bermainnya, anak nanti disuruh untuk memilih gambar atau flashcard ini, salah satu flashcard ini untuk dipasang di sisi ini tempat untuk memasang flashcardnya. Semisal memilih monyet, anak memasang di tempat untuk memasang flashcard gambarnya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini untuk memasang huruf-huruf yang digunakan untuk mengeja gambar yang sudah dipasang di atasnya. Nah, karena ini monyet, jadi di bawahnya ini saya akan mengeja huruf monyet, apa saja huruf yang ada pada kata monyet, seperti itu. Nah, untuk huruf-hurufnya kita menyediakan 3 set huruf, yaitu yang dimana huruf A sampai Z ini ada 3 kali untuk mengeja gambar ini di bawah ini. Jadi karena saya memilih gambar monyet, jadi huruf yang saya pasang tentunya untuk mengeja kata monyet. Ada huruf M, pasang di ini. Kemudian ada huruf O, kemudian N, kemudian J, kemudian E, T. Nah, seperti ini jika sudah terpasang, maka ini dibaca monyet seperti itu. Jadi anak-anak nanti disuruh untuk memilih gambar-gambar ini dan disuruh untuk mengeja sendiri di bawahnya huruf-huruf untuk mengeja kata gambar yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, untuk sisi yang lainnya, sini ada sisi berhitung, yang dimana ada pada papan daunnya ada angka 1 sampai dengan 10. Dan cara bermainnya yaitu anak disuruh untuk membaca angka 1 sampai 10 ini seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian saya akan memasangkan gambar-gambar pohon pisang yang jumlahnya beraneka ragam. Nah, jadi cara bermainnya yaitu di sini saya menyiapkan gambar pisang yang dimana setiap gambarnya ada jumlah pisang yang berbeda-beda. Ada 4, ada 2, ada 9, ada 3, dan lain sebagainya. Nah, cara bermainnya yaitu gambar pisang ini dipasang di tempat untuk memasangkan gambarnya yang sudah tertera pada papan ini. Ada ini gambar pisang ini, kemudian yang kecil ini untuk memasangkan bentuk pengoperasian. Di sini saya memakai penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini saya akan memasang yang penjumlahan. Kemudian saya akan memasangkan satu gambar lagi. Di sini satu gambar pisang. Nah, setelah ini anak disuruh menghitung buah pisang, gambar buah pisang ini yang tertera pada papan yang sudah dipasang ini. Jadi ini ada berapa jumlah buah pisangnya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah pisang.
kemudian ditambah 1, 2. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan berapa? Nanti jumlahnya dipasang di tempat ini. Jadi di sini kami juga menyediakan kertas gambar angka-angka. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi yang dipasangkan yaitu angka 8. Selain anak bisa mengeja dan berhitung, pada APE ini juga mengajarkan sosial emosional anak, kemudian kognitif anak, dan fisik motorik halus anak. Jadi ada banyak manfaat yang bisa diambil dari bermain APE Pohon Ilmu ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.